Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam. Selawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, umumnya masyarakat Indonesia yang tinggal di kota-kota besar kembali menuju kampung halaman masing-masing, seiring dengan akan berakhirnya Ramadan. Mereka yang sedang berada di perantauan biasanya mulai disibukkan dengan berbagai persiapan untuk mudik ke kampung halaman. Sebuah tradisi yang begitu mengakar di masyarakat. Tradisi mudik yang menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri sudah menjadi ritual wajib tahunan yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia. Namun mudik bukan hanya dilihat sebagai tradisi tahunan masyarakat Indonesia di momen Lebaran. Mudik sejatinya menyimpan nilai-nilai Islam yang agung, yaitu silaturahmi atau menyambung tali persaudaraan. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menyuruh seorang muslim memperhatikan sesama muslim, terutama orang-orang yang terdekat. Nabi sendiri menyebutkan bahwa menyambung silaturahmi adalah sebuah hal yang mesti dilakukan seorang muslim. Rasulullah mengatakan, orang yang memutus silaturahmi tidak akan masuk surga. Hadis ini menunjukkan betapa berat dan meruginya orang yang memutus tali persaudaraan. Bahkan Rasul menegaskan bahwa mereka tidak akan masuk surga. Sebab itu perkuat dan jalinlah ikatan persahabatan. Tidak hanya dengan orang-orang muslim, tetapi juga dengan non-muslim. Karena seluruh manusia di muka bumi ini mesti berkontribusi dalam perdamaian dan menyejahterakan bumi. Silaturahmi pun disebutkan bisa memudahkan rezeki, dan tentu hidup kita akan guyup dan rukun. Dengan demikian, mengunjungi saudara yang sedang berada jauh dari kita sejatinya adalah bagian dari ajaran Islam. Sudah selayaknya kita ketika kita sedang berkunjung ke sebuah tempat yang di situ ada orang yang kita kenal, ada baiknya untuk mampir demi menjaga silaturahmi. Bahkan Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kita semua bahwa orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berada di atas mimbar-mimbar cahaya pada hari kiamat, di mana para nabi, rasul, dan para syuhada iri kepada mereka karena kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tradisi mudik sudah akrab di telinga seluruh umat muslim, khususnya di Indonesia. Namun jika dicermati lebih lanjut, mudik tidak hanya sekedar budaya di dalamnya. Di dalamnya terkandung nilai ibadah yang mana sudah sepatutnya dijalankan. Lebaran dalam ajaran Islam sebenarnya tidak hanya menyiratkan sebuah aktivitas perayaan keagamaan saja. Lebaran juga memiliki substansi betapa pentingnya mempererat ikatan persaudaraan dalam konteks bersilaturahmi. Kekuatan mudik sejatinya adalah sebuah implementasi atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara silaturahmi dan menghindari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk terputusnya tali persaudaraan. Maksiat dalam ini tidak hanya dipahami sebagai dosa vertikal kepada Tuhan, namun juga dosa sosial
Karena bisa jadi dengan putusnya tali persaudaraan, umat manusia menjadi saling mencurigai, muncul trust issue, dan akhirnya merusak keharmonisan sosial. Oleh karena itu, momen-momen seperti ini tidak hanya mempererat ikatan antar individu, tetapi juga mempererat solidaritas sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, tradisi ini juga dapat menjaga persatuan dan mencegah perpecahan dalam masyarakat sebagaimana ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surah Ar-Ra'd ayat 21, walladzina yasiluna ma amarallahu bi yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisabnya yang buruk, maka itu bersilaturahmi merupakan kegiatan yang diteladani oleh Rasulullah karena disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjalin silaturahmi juga memiliki banyak keutamaan. Salah satunya akan dilapangkan rezekinya sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Syihab qala akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba yabsuta lahu min rizkihi wa yansalahu fi asrihi falyasil rahimahu. Artinya, dari Ibnu Syihab dia berkata, telah mengabarkan kepada aku Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin dilapangkan pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Mudik lebaran memang tidak dibahas secara eksplisit dalam Islam, namun yang diajarkan adalah substansi, yaitu bagaimana kita menjaga tali silaturahmi dengan sesama manusia. Dengan kita melakukan silaturahmi, kita tidak hanya menyambung hubungan baik kepada orang-orang yang telah berbuat baik terhadap kita, namun juga menyambung hubungan dengan orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan kita. Namun mudik jangan lantas dijadikan sebagai ajang pamer di kampung halaman. Kita harus tetap menjadi sosok yang sederhana dan ramah terhadap sesama. Menyombongkan diri di kampung halaman dapat menciptakan ketegangan dan ketidaknyamanan dalam hubungan antar individu. Hal ini bisa merusak esensi dari silaturahmi itu sendiri. Jangan demi gengsi supaya dikira sukses, kita lalu mengorbankan etika kita terhadap sesama. Sebaliknya, sikap rendah hati dan kesederhanaan harus terus dijunjung untuk menciptakan suasana yang hangat. Alih-alih menjadikan mudik sebagai ajang pamer harta kekayaan, tradisi silaturahim ini bisa dimanfaatkan sebagai momen berbagi ide usaha, pengetahuan, dan kegiatan produktif lainnya. Dengan demikian, mudik lebaran sama halnya dengan menunaikan mandat ajaran Islam, yaitu menjaga tali silaturahmi yang kelak akan membukakan kita pintu rezeki dan memasukkan kita ke dalam surga. Sebaliknya, jika mengabaikan perintah ini dengan memutus silaturahmi, berarti kita telah terputus dari rahmat Allah. Mudik lebaran bukanlah sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang menghubungkan kembali hati yang terpisah, mempererat tali persaudaraan, dan memperkokoh pondasi sosial dalam masyarakat. Di balik setiap kilometer yang dilalui bisa saja tersimpan ridha Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau menyambung tali persaudaraan. Usikum wa ya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.